Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nonica Tirtorahayu dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, Prodi D3 Keperawatan 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Apa sih itu hipertensi? Orang bilang biasanya hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara abnormal dan terus-menerus pada beberapa kali pemeriksaan tekanan darah yang disebabkan satu atau beberapa faktor yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam mempertahankan tekanan darah secara normal. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah tinggi persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mmHg. Lalu, data menurut WHO di seluruh dunia sekitar 972 juta atau 26,4% orang di seluruh dunia mengalami hipertensi. Di negara maju terdapat sebanyak 333 juta dan di negara berkembang sebanyak 639, termasuk Indonesia juga menempati peringkat kedua dari 10 penyakit terbanyak. Berdasarkan dari data 26,4% orang yang mengalami hipertensi, sepertiganya dideteksi dan sisanya 2/3-nya tidak terdeteksi menurut Kurniawan tahun 2019. Lalu ada klasifikasi berdasarkan derajat hipertensi. Yang pertama, derajat normal, tekanan sistoliknya kurang dari 120 dan tekanan diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Lalu ada prehipertensi, tekanan sistoliknya 120 sampai 139 dan tekanan diastoliknya 80 sampai 89 mmHg. Lalu ada hipertensi derajat 1, tekanan sistoliknya 140 sampai 159 dan tekanan diastoliknya 90 sampai 99 mmHg. Yang terakhir ada hipertensi derajat 2, tekanan sistoliknya lebih dari 160 mmHg, tekanan diastoliknya lebih dari 100 mmHg. Lalu apa saja sih penyebab atau faktor predisposisi? Di sini ada genetik, usia, obesitas, jenis kelamin, kurang aktivitas, kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman alkohol, dan stres. Untuk penyebab yang genetik, respon neurologi terhadap stres atau kelainan ekskresi atau transport NA, riwayat keluarga penderita hipertensi turut meningkatkan risiko kejadiannya hipertensi. Lalu usia. Kejadian hipertensi cenderung meningkatkan seiring dengan pertambahannya usia. Usia lebih dari 60 tahun lebih banyak menginap hipertensi. Jenis hipertensi yang banyak dijumpai pada kelompok lansia adalah isolate hypertension. Meskipun demikian, hipertensi tidak selalu hadir seiring dengan proses penuaan. Lalu obesitas. Terkait dengan tingkat insulin yang tinggi yang mengakibatkan tekanan darah meningkat, seseorang yang mengalami hipertensi atau kegemukan memiliki risiko lebih besar lebih besar untuk mengalami hipertensi. Lalu jenis kelamin. Laki-laki lebih berisiko mengalami hipertensi dibandingkan dengan perempuan saat berusia sebelum 45 tahun. Sebaliknya, saat usia 60 tahun ke atas, perempuan lebih berisiko mengalami hipertensi dibanding laki-laki. Kondisi ini bisa dipengaruhi karena hormon. Wanita memasuki masa menopause lebih berisiko untuk mengalami obesitas yang akan meningkatkan risiko terjadinya hipertensi.
Kurangnya aktivitas fisik. Kecenderungan untuk terkena hipertensi pada seseorang dengan aktivitas fisik yang kurang yaitu sebesar 30-50%. Aktivitas fisik merupakan pergeseran otot anggota tubuh yang menggunakan energi atau pergerakan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan. Aktivitas fisik sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, khususnya organ jantung dan paru-paru. Aktivitas fisik juga menyehatkan pembuluh darah dan mencegah hipertensi. Kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Hampir 5-25% kasus hipertensi diperkirakan terjadi akibat mengonsumsi alkohol dan rokok. Pasalnya, zat kimia yang dihasilkan dari pembakaran tembakau berbahaya bagi sel darah, mata, organ reproduksi, paru-paru, bahkan organ pencernaan. Selain itu, mengonsumsi alkohol juga dapat meningkatkan tekanan darah. Peneliti menunjukkan bahwa risiko hipertensi meningkat 2 kali lipat jika mengonsumsi minuman beralkohol lebih dari 3 gelas sehari. Hilangnya elastisitas jaringan pada organ orang tua serta pelebaran pembuluh darah. Pada orang tua usia lanjut, penyebab hipertensi disebabkan terjadinya perubahan pada elastisitas dinding aorta menurun, katup jantung menebal dan menjadi kaku. Kemampuan jantung memompa darah berkurang, kehilangan elastisitas pembuluh darah, dan meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer. Setelah usia 20 tahun, kemampuan jantung memompa darah menurun 1% tiap tahun, sehingga menyebabkan menurunnya kontraksi dan volume. Elastisitas pembuluh darah menghilang karena terjadi kurangnya efektivitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi. Lalu stres. Stres fisik dan emosional menyebabkan kenaikan sementara tekanan darah, tetapi peran stres pada hipertensi primer kurang jelas. Tekanan darah normalnya berfluktuasi selama siang hari, naik saat beraktivitas, ketidaknyamanan, atau respon emosional seperti marah. Stres yang sering atau terus-menerus menyebabkan hipertrofi otot polos vaskular atau mempengaruhi jalur integrasi sentral otak. Lalu ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala hipertensi bisa ditandai dengan sakit kepala, rasa pegal dan tidak nyaman pada tengkuk, perasaan berputar seperti ingin terjatuh, berdebar atau detak jantung terasa cepat, dan telinga berdenging. Komplikasi hipertensi. Ada beberapa penyakit yang disebabkan karena hipertensi, yaitu ada gangguan penglihatan, gangguan fungsi ginjal, gangguan saraf, gangguan jantung, gangguan cerebral atau otak. Ada tips mencegah dan mengendalikan hipertensi. Yang pertama, batasi gula, garam, dan lemak. Kurangi mengkonsumsi garam. Jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Lalu yang kedua, melakukan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki 30 km per olahraganya selama 30 menit per hari, minimal 5 kali dalam seminggu. Lalu tidak merokok dan menghindari asap rokok. Yang keempat, diet dengan gizi seimbang. Yang kelima,
mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal. Pria kurang dari 90 cm, untuk wanita kurang dari 80 cm. Dan yang terakhir, menghindari minuman alkohol. Sekian pemaparan hipertensi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.